Christopher Robin Worrell dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1954 di Australia. Worrell tidak mengenal ayahnya dan ibunya yang seorang single mom kembali menikah saat Worrell berusia 6 tahun. Sejak remaja, Worrell dikenal sebagai pria tampan, karismatik, dan sosiopat. Karena ketampanannya, banyak wanita yang tergila-gila padanya. Namun, mereka tidak mengetahui jika pria tampan itu memiliki fantasi yang sangat gila. Sejak kecil, dia sering membayangkan memperkaos wanita. Saat remaja, Worrell bergabung dalam Australia Royal Air Force. Setelah selesai bertugas, Worrell kembali ke Adelaide dan tinggal untuk sementara waktu bersama dengan abangnya yang bernama Danny. Di sini saat Worrell berusia 18 tahun, dia ditangkap atas kasus pelecehan dan divonis hukuman percobaan selama 2 tahun di penjara. Hakim menggambarkannya sebagai orang yang menjijikkan. Saat di penjara, dia memiliki teman satu sel bernama James William Miller yang merupakan narapidana kasus pencurian. Miller dilahirkan pada tanggal 2 Februari 1940 di Australia. Miller digambarkan sebagai seorang penyendiri, tidak memiliki teman sejak kecil, dan telah melarikan diri dari rumah. Saat berusia 11 tahun, dia berada di sekolah anak-anak nakal. Semasa dewasanya, Miller terlibat dalam kasus pencurian serta pelanggaran lainnya. Dari usia 20 hingga 38 tahun, dihabiskannya dengan keluar masuk penjara. Saat bertemu Worrell, Miller sedang menjalani hukuman selama 3 bulan karena kasus membobol toko senjata. Miller, yang seorang pelangi sejati, dikenal sebagai belalang sembah penjara. Tidak lama setelah bebas, dia kembali ditangkap dan divonis 18 bulan atas kasus penjualan 400 pieces kacamata hitam curian ke berbagai hotel di sekitar Adelaide. Setelah beberapa bulan menjadi teman sekamar, pada akhirnya mereka berdua menjadi pasangan suami-suami. Di antara mereka, Miller adalah pelangi sejati, sedangkan Worrell seorang pria normal. Namun setiap kali Worrell sedang melihat majalah unyil, terutama yang bertema kekerasan, dia akan mengizinkan Miller untuk melakukan kerajinan mulut. 9 bulan setelah Miller dibebaskan, Worrell pun dinyatakan bebas bersyarat. Hingga hubungan suami-suami ini terus berlanjut di luar penjara. Mereka tinggal di berbagai lokasi berbeda tetapi tetap selalu bersama-sama. Namun beberapa bulan kemudian, Worrell mengatakan jika dia ingin memutuskan hubungan mereka karena sejatinya dia bukanlah pelangi dan dia masih sangat menyukai wanita. Miller yang tidak punya pilihan lain tapi masih tergila-gila pada suaminya setuju untuk tidak melanjutkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih dan mengganti hubungan tersebut menjadi persaudaraan. Tetapi hal inilah yang membuat Miller terjebak dalam semua kejahatan yang dilakukan Worrell di masa depan. Pada tanggal 23 Desember 1976, saat sedang berkeliling di jalanan, Worrell melihat seorang gadis Abigail bernama Veronica Knight. Saat itu, Veronica yang sedang pulang berbelanja akan pergi ke Melbourne untuk menemui orang tua angkatnya. Ketika gadis itu sedang menunggu bus, Worrell menghampirinya dan menawarkan tumpangan. Karena tidak merasa curiga, Veronica menerimanya dan naik ke atas mobil. Namun dalam perjalanan, Worrell membawa mobil itu ke sebuah rawa-rawa di daerah Truro. Di sana, Worrell memarkirkan mobilnya dan Miller pergi berjalan-jalan meninggalkan mereka berdua. Tetapi ketika Miller kembali, dia menemukan Veronica telah tewas dengan leher membiru dan di sekujur tubuhnya dipenuhi luka lebam. Dia telah diperkaos dan dicekik hingga tewas. Saat Miller mengkonfrontasi Worrell, Worrell menodongkan sajam ke lehernya dan mengancam akan membunuh jika Miller tidak mau membantunya. Tidak punya pilihan lain, Miller membantunya mengangkat jasad tersebut. Mereka menyeret jasad Veronica ke dekat beberapa batang pohon, menumpuknya dengan ranting-ranting kayu dan meninggalkannya di sana begitu saja.
Setelah pembunuhan ini selesai, mereka segera melarikan diri dari tempat itu. 24 jam kemudian, Dorothy Reed, pemilik asrama tempat Veronica tinggal, melaporkan hilangnya gadis itu. Tetapi polisi tidak terlalu menanggapinya dan menganggap jika Veronica bisa saja sedang bepergian dengan temannya atau sengaja melarikan diri. Hingga berhari-hari kemudian, Dorothy masih menunggu kabar tentang Veronica. Hingga akhirnya kasus ini pun menjadi kasus dingin. Setelah melakukan pembunuhan pertama, Worrell dan Miller secara rutin berkeliling di wilayah Adelaide untuk mencari gadis-gadis di Altebas atau di stasiun kereta api. 1 tahun kemudian, pada tanggal 2 Januari 1977, Worrell menculik korban bernua bernama Tanya Kenny. Tanya, yang tinggal di Victoria Harbour, saat itu baru saja pulang dari rumah temannya di Adelaide. Seperti pada Veronica, Worrell juga menawari tumpangan pada gadis itu dan kemudian menjemput Miller yang sedang berada di mall. Miller tidak mengetahui tentang hal ini, sehingga ketika dia melihat Worrell bersama seorang gadis, dia menduga apa yang akan dikerjakan pemuda itu. Worrell pun membawa mereka ke sebuah rumah kosong di daerah Woodfield. Sesampainya di sana, Miller menunggu di atas mobil. Namun ketika mendengar suara jeritan dari dalam rumah, Miller masuk untuk memeriksanya. Di sana, dia melihat Tanya yang telah diperkaos dan dicekik hingga tewas dengan menggunakan tali senar gitar. Mereka pun mengunci pintu rumah tersebut dan berkendara ke sebuah hutan di daerah Wingfield serta mengubur Tanya di dalam sebuah kuburan dangkal. Keesokan harinya ketika Tanya belum pulang, orang tuanya melaporkan kehilangan putri mereka. Walaupun saat itu dilakukan pemeriksaan, tetapi polisi tidak menduga jika kasus ini saling terhubung dengan kasus Veronica. Dan kasus ini pun juga menjadi kasus dingin. 20 hari kemudian, pada tanggal 21 Januari 1977, mereka kembali berburu wanita pada malam hari. Korban ketiganya, seorang gadis bernama Juliet Mikita. Orang tua Julie yang bernama Annie dan Mike, keduanya berprofesi sebagai guru. Mereka keluarga yang saling menyayangi. Juliet yang malang bertemu mereka saat sedang menunggu bus di King William Street setelah pulang bekerja paruh waktu. Masih dengan cara yang sama, dengan alasan menawarkan tumpangan, Worrell berhasil membuat gadis itu masuk ke dalam mobil. Worrell meminta Miller untuk mengemudi dan mengantarnya ke sebuah tempat terpencil di daerah Wakefield. Sesampainya di sana, seperti sebelumnya, Miller turun dari mobil dan meninggalkan mereka berdua. Saat Worrell berusaha menyerang Juliet di kursi belakang penumpang, gadis itu berhasil meloloskan diri dengan cara melompat dari jendela. Tetapi Worrell berhasil menjegalnya hingga terjatuh dan kembali membawanya ke dalam mobil. Miller yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk menahan Worrell agar tidak menyakiti Juliet. Namun karena tenaganya tidak cukup kuat, dia gagal membantu gadis itu. Sama seperti korban-korban sebelumnya, Juliet dibunuh setelah sebelumnya diperkaos. Jasad Juliet dimasukkan ke dalam bagasi dan dikubur di lokasi yang sama dengan Victoria. Juliet yang tidak pulang semalaman tanpa memberi kabar membuat ayahnya sangat marah. Dia pun menelpon teman-temannya untuk menanyakan keberadaan putrinya. Namun tidak seorang pun yang mengetahui di mana Juliet saat itu. Hingga keesokan harinya, kemarahannya berganti menjadi kekhawatiran tentang sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi pada putrinya. Karena hal ini sangat jauh dari kebiasaan Juliet. Ketika Mike melaporkan kehilangan putrinya pada polisi, polisi dengan santai mengatakan hal yang sama seperti saat ketika Victoria dilaporkan hilang. Dalam rentang waktu di tanggal 6 hingga 9 Februari 1977, mereka berhasil menculik 4 orang korban bernama Sylvia Pittman, Vicky Howell, Connie Yornanides, dan Deborah Lamb. Dari semua korban, Deborah Lamb mengalami penyiksaan yang paling mengerikan. Dia bahkan dikuburkan dalam keadaan masih hidup. Semuanya diletakkan di daerah yang sama dengan korban-korban sebelumnya.
Selama dalam perjalanan, Miller seringkali bertengkar dengan Worrell. Dia tidak setuju Worrell membunuh gadis-gadis itu karena menurutnya semua korban adalah gadis baik-baik. Tapi sekali lagi Worrell mengancam akan membunuhnya jika Miller menolak untuk membantu. Pada tanggal 19 Februari 1977, Worrell dan Miller mendatangi rumah teman yang mereka kenal di penjara. Tetapi setibanya di sana, mereka hanya bertemu dengan pacar temannya yang bernama Deborah Scuzzy. Deborah mengenali mereka saat dia datang mengunjungi pacarnya di penjara. Dan saat Worrell mengajaknya berjalan-jalan ke pegunungan, Deborah pun setuju. Namun sesampainya di sana, setelah minum beberapa kaleng bir, Worrell tiba-tiba menjadi bad mood dan mengajak mereka semua untuk kembali ke Adelaide. Namun kali ini, Worrell yang biasanya selalu menjadikan Miller sebagai supir pribadi, lebih memilih untuk menyetir sendiri. Dalam perjalanan, Worrell mengebut ugal-ugalan yang membuat Miller dan Deborah protes. Tidak berapa lama kemudian, ban mobil meledak dan untuk menghindari tabrakan, Worrell membanting setir ke arah sisi jalan yang membuat mobil berguling beberapa kali sebelum akhirnya meledak terbakar. Worrell dan Deborah tewas di tempat, sementara Miller selamat dengan kondisi patah tulang di bagian tulang belikat. Setelah kematian Worrell, Miller yang sangat sedih menjadi depresi karena sahabatnya yang juga merupakan separuh jiwanya telah pergi. Sejak Worrell meninggal, Miller hidup menggelandang dan selama setahun ke depan, Miller selalu mendatangi makam Worrell. Dia bahkan menuliskan sebuah untaian puisi di makam itu sebagai tanda cintanya pada Worrell. Pada tanggal 25 April 1978, sepasang suami istri bernama William dan Valda Thomas menemukan beberapa potongan tulang manusia di daerah Truro saat sedang mencari jamur. Awalnya, mereka mengira bahwa tulang-tulang tersebut adalah bangkai hewan ternak yang sudah membusuk dan mengabaikannya. Namun Valda yang penasaran keesokan harinya kembali ke Truro yang berjarak 1 jam dari rumahnya untuk memeriksa tulang-tulang tersebut. Saat dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah sepasang kaki manusia yang masih memakai sepatu dengan kondisi kulit kaki yang masih menempel serta lengkap dengan kuku yang memakai kuteks. Tidak jauh dari sana ditemukan barang lainnya seperti kaos dan celana dalam berlumuran darah. Polisi yang mendapatkan laporan berhasil melakukan identifikasi melalui catatan gigi yang tulang-tulang tersebut cocok dengan Veronica. Namun karena kurangnya bukti, polisi menyimpulkan jika Veronica saat itu tersesat dan tewas karena kehausan serta kelaparan. Namun setahun kemudian, pada tanggal 15 April 1979, 4 orang pejalan kaki menemukan sisa-sisa kerangka Sylvia yang hanya berjarak 1 km dari lokasi Veronica ditemukan. Dengan dekatnya TKP Veronica dan Sylvia, polisi mulai menghubungkan adanya keterkaitan di antara mereka berdua. Mereka menduga jika ini bukanlah kasus biasa, melainkan pembunuhan berantai. Mereka pun membentuk tim khusus dan menyisir semua tempat di Truro. 11 hari kemudian, masih di seputaran lokasi tersebut, salah satu regu pencari menemukan beberapa kerangka lainnya milik dari Connie dan Vicky. Dalam masa-masa ini, polisi mendapatkan banyak laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan kasus tersebut, hingga polisi memeriksa daftar kriminal kejahatan pelecehan yang berada di daerah itu. Ketika mereka menemukan nama Worrell, polisi mencocokkan jika kasus hilangnya para gadis-gadis dimulai setelah Worrell dibebaskan dan berhenti setelah Worrell meninggal. Polisi pun menawarkan hadiah sejumlah $30.000 bagi siapapun yang bisa memberikan informasi. Pada bulan Mei 1979, seorang saksi bernama Amelia mendatangi polisi dengan info mengejutkan. Amelia yang merupakan mantan kekasih Worrell saat menghadiri pemakaman Worrell sempat mengobrol dengan Miller yang menceritakan semua rahasia Worrell.
Amelia mengaku jika dia tidak melaporkan hal itu sebelumnya karena dia tidak memiliki bukti dan Worrell telah meninggal. Kasus ini berhasil dipecahkan karena laporan tersebut. Jika saja Amelia tidak mendatangi polisi, mungkin hingga saat ini kasus tersebut masih menjadi kasus dingin. Miller yang ditangkap pada tanggal 23 Mei 1979 pada awal interogasi menyangkal telah mengetahui tentang pembunuhan itu. Tetapi beberapa jam kemudian dia menyerah dan mengakui segalanya. Dia mengatakan jika pembunuhan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Worrell dan Miller sama sekali tidak memperkaos para korban karena dia tidak menyukai perempuan. Worrell yang dengan fantasi gilanya membujuk Miller untuk ikut membantunya sebagai kaki tangan dalam melakukan aksi pembunuhan serta memperkaos gadis-gadis itu. Miller yang awalnya menolak dan tidak pernah melakukan pembunuhan, pada akhirnya demi rasa cinta yang masih mendalam setuju ikut serta dalam rencana itu. Selain itu, Miller menunjukkan lokasi 3 jasad lainnya yang berlokasi di Truro. Saat persidangan kasus ini berlangsung, Miller mengungkapkan cerita yang sangat mengerikan yang dilakukan Worrell semasa hidupnya. Menurutnya, setiap malam Worrell selalu mengajaknya berkeliling menyusuri jalanan kota untuk mencari wanita-wanita yang bisa diajak melakukan happy ending. Dengan wajah tampan serta karismatik, Worrell dengan mudahnya mendapatkan wanita-wanita itu. Miller secara teratur akan mengantar jemput ke tempat lokasi Worrell dan wanita itu bersenang-senang. Namun dalam seiring berjalannya waktu, Worrell yang awalnya hanya bersenang-senang mulai melakukan hal-hal aneh dan menargetkan gadis baik-baik sebagai korbannya. Persidangan Miller dimulai pada bulan Februari 1980. Meskipun Miller diduga tidak ikut melakukan pembunuhan, tetapi dia dinyatakan bersalah karena dianggap menjadi kaki tangan dan membantu untuk menghilangkan jejak serta membuang jasad korban. Pada tanggal 12 Maret 1980, Miller dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan terhadap 6 wanita kecuali kasus pembunuhan Veronica. Dia divonis 6 kali hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat yang dijadwalkan pada tahun 2014. Namun, 28 tahun kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2008, saat Miller berusia 68 tahun, Miller meninggal karena mengidap penyakit gagal hati serta komplikasi hepatitis C, kanker prostat, dan kanker paru-paru. Pada saat itu, Miller merupakan narapidana dengan hukuman terlama di Australia. Selama dalam penjara, Miller menulis sebuah buku berjudul Don't Call Me Killer. Selain menceritakan tentang kehidupannya selama bersama Worrell, buku tersebut juga berisikan tentang detail pembunuhan yang terjadi dalam kasus itu. Banyak orang berasumsi jika ada banyak hal yang belum sepenuhnya diceritakan oleh Miller. Menurut mereka, Miller juga ikut terlibat dalam pembunuhan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan sendirian oleh Worrell. Namun karena Worrell telah meninggal, semua kebenaran ikut terkubur bersamanya. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.